Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, al-majalis an-nabawiyah malam ke-8. Malam 8 ini ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa lahirnya Nabi malam 8. Itu juga diteliti oleh seorang ahli falak. Menurut beliau juga malam 8. Alhasil menurut saya, karena terlalu banyak pendapat yang bilang malam sekian, ya sebagaimana kita mencari Lailatul Qadar, hormati saja Rasulullah SAW dengan membaca sholawat, membaca maulid, hadiah Al-Quran, sedekah pahalanya buat Nabi, mulai malam 1 sampai malam akhir maulid. Kalau kita melakukan itu, pasti salah satunya adalah maulid Rasulullah SAW. Naam, tidak mengapa kalau kita mengikuti pendapat guru kita yang ada di silsilah, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Beliau condong kepada pendapat malam 12. Sayyidi Abdul Aziz, beliau condong kepada pendapat malam 7. Tidak mengapa sih, hanya untuk ihtiyat, hati-hati, amalkan saja maulid dari malam 1 sampai akhir maulid. Sebagaimana Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika tahu dalam bab wudu masalah membasuh kepala itu kan perbedaan imam-imam itu. Ya beliau ambil ihtiyat semua. Saya melihat sendiri itu tiap beliau wudu itu. Dari depan sampai belakang semua kepala itu dibasuh dengan air. Alhasil, selagi bisa al-jam'u bainal aqwal, kita pakai. Maksudnya orang yang mengambil qaul Maulidur Rasul malam 7. Kemudian dia maulid malam 7 saja. Nah, dia bertentangan dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Atau kalau dia mengambil qaul malam 12, bertentangan dengan yang malam 7. Padahal setiap satu dari beliau-beliau itu sebelum mengeluarkan pendapat kalau malam lahirnya Nabi malam sekian, ya pastinya sudah segala macam maraji beliau cari. Gak asal ngomong aja, setelah yakin baru ijtihada. Ya, setelah ijtihad menurut beliau malam sekian, baru beliau keluarkan. Jadi dari segi adab juga ya, min haithiyatil adab, dari segi adab kepada para ulama dan para aulia, lebih baik kita maulid dari malam awal sampai malam akhir. Jadi semua akwal dapat. Dari segi adab juga lebih adab itu. Mana yang benar? Benar semua. Imam fulan yaqul kada, Imam fulan yaqul kada, Imam fulan yaqul kada. Jika kita mengamalkan fi jami'il layali kan ahsan. Yang tidak mau mengamalkan maulid malam, siang enggak ada masalah ya. Pagi, siang, sore, mau malam pada maghrib, pada isya, ada yang mengambil pas waktu khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, qabla al-fajr, bebas. Al-maqsud ikramu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih masalah ru'yatun Nabi fil manam. Untuk tambahan
informasi min masyayikhina fit tariqah al-alawiyah itu yang banyak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekhuna al-Imam al-Hafidz al-Musnid Al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Faqih, begitu juga al-Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil-Faqih, al-Habib al-Imam al-Qutub Ahmad bin Hasan Attas, al-Habib al-Imam al-Qutub Ali bin Muhammad al-Habashi, dan lain-lain. Banyak sekali min ahli silsilatit tariqah yang kalau tidur bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin tuh saya ceritakan ada yang orang awalnya mimpi, kemudian karena mungkin rutinitas ibadahnya berkurang, sofa hatinya, kebersihan hatinya berkurang, akhirnya terhenti dari mimpi Nabi. Itu ada keterangan dari Ustadzul Imam, ini penting ini. Kalau Sayyid turunan Nabi, itu kata beliau, saya pakai bahasa beliau aja, waktu itu lagi ngobrol sama murid-murid, nggak ada nazak-nazakan gitu. Kalau bahasa kitabnya nggak ada salab, la yuslab, amina minas salbi. Kalau dia Sayyid, ini penting, ini garis bawahi, terus jadikan renungan, sebab butuh renungan dalam masalah ini. Kalau sudah ada kalam dari aulia seperti ini, pasti benar sudah. Li'annahum, selagi beliau-beliau itu menjadi aulia, mahfud, tidak akan ngacu ngomongnya dan tidak keluar dari hawa nafsu. Haula'il aulia wa in kanu laisu bi anbiya. Kalau para nabi kan memang maksum, tidak mungkin berdosa, tidak mungkin salah bicaranya. Haula'il aulia mahfudun la yatakallamuna an hawa. Jadi mereka kalau bicara, kalimat-kalimat yang keluar lewat suara, umpama beliau sedang, umpama ini ya, saya sudah bilang umpama berarti tidak terjadi. Umpama bicaranya hawa nafsu, itu kelihatan ditunggangi setan itu. Wong aulia itu ahlul kasyif, terbuka alamul balakut. Jadi kalau ada kalam yang gharib dari wali, istalim waqbal, terima saja, renungkan. Kalau kamu tidak paham, dipending. Apa ini? Nanti lama-lama kebuka itu. Bisa jadi terbukanya yom, laila, usbu'an, sebulan, setahun. Was'al minallah ma lam ta'lam. Itu nasihatnya orang-orang soleh. Kalau kamu mendengar satu kalam minal arifin, akal kamu belum terbuka, belum sampai, belum paham, jangan menolak. Was'al minallah ma lam ta'lam. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya dibuka apa maksudnya ini kalam. Nanti imma alhamakallah bil fahmi, itu salah satu solusinya. Allah Ta'ala menurunkan pemahaman. Ilham itu untuk kita, maknanya pemahaman yang datangnya cepat buat kita ya, bukan buat aulia-aulia ya, bisa biwasitatil malak dan lain-lain. Untuk kelas kita, pemahaman yang datangnya cepat. Wa imma nemu di kitab secara tidak sengaja, tahu-tahu ketemu. Itu almarhum akhuna wa sahibuna Al-Habib Yahya Al-Haddar Situbondo itu punya kelebihan yang beliau cerita kepada saya, dan beliau yang saya tahu nggak gampang cerita kelebihan-kelebihannya kepada orang, tapi saya tahu beliau punya kelebihan sebab beliau cerita ke saya. Itu idza ashkal alaihi syai', kalau iskal ini apa maksudnya ini, itu masuk ke ruang depan rumahnya, itu kan banyak kitab-kitab, nanti tidak sengaja ngambil kitab apa, buka langsung ketemu jawabannya itu. Jadi menemukan ibarah secara tidak sengaja. Wa hadza yaqa' katsir fis salihin.
Ini sering terjadi di orang-orang soleh yang memang sedang rindu mencari jawaban. Tapi kalau Anda mendengar kalam ba'dul arifin, ini apa sih maksudnya, aneh-aneh aja. Wah, udah jangan kira ditolong Allah itu yang begitu-begitu. Sebab sebagahul ingkar, belum apa-apa sudah ingkar. Wal ingkar otomatis raqibaka syaitan. Di hati ente ada setannya yang nunggang itu. Gak kira ketemu. Jadi biasakan kalau ada kalam yang aneh-aneh, yang akal kita belum sampai, istalim, iqbal, salim, pasrah kepada Allah. Was'al minallah ma lam ta'lam. Kembali ke kalam Syaikhul Imam, masalatul ru'yah. Jadi kata beliau, itu kalam tidak khusus ru'yah ya, syamil. Ru'yah, fahwaniyah, ainul qalb, yaqadha, apa saja. Itu kata beliau, kalau sayyid atau syarifah, al-muhim min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah dapat begitu, la yuslab. Itu salah satu kelebihan orang yang ada darah Nabi. Wala fakhr, ini ilm, saya bukan sedang mau sombong-sombongan, enggak. Alhamdulillah saya sudah bisa membedakan mana fakhr, mana riwayatul ilm. Riwayah aja. Saya sendiri masih belum terlalu terbuka dengan kalam itu, masih saya redungkan terus kemana maksudnya. Apa maksud saya? Sebab saya lihat sayyid yang hilang ada, banyak malah. Kan fulan kathiru ru'ya, terus hilang. Kan fulan futihluh kada wa kada, terus hilang. Cuma ini kalam sahih. Benar ini omongan, kharaj min lisan sayyidina al-walid, berarti tidak akan keliru. Limadha? Ini PR. Ada beberapa jawaban yang waktu itu saya waktu ziarah ke Habib Lutfi Kalongan, saya coba tanya, beliau keluarkan kalamnya Ibn Arabi. Kemudian saya bilang, kif kok begini? Beliau jawab lagi, tapi kalau Ibn Arabi dalam urusan ini saya kira nggak pas kalau saya buka di sini, sebab Ibn Arabi kan min ahlil ahwal. Kalamnya juga kadang jauh daripada orang bisa paham. Itu ada, kalau lewat situ sih sudah ketemu. Cuma saya masih ingin yang dari orang kamal. Bukan berarti Ibn Arabi tidak kamil ya, Ibn Arabi kamil, tapi min ahlil ahwal. Saya ingin dapat kalam yang dari Habib Ahmad bin Hasan Attas, yang garibil faham. Kalau kita baca kan pemahamannya biasanya dekat ke awam. Alhasil Ustadzul Imam bilang kalau ada orang ahli mimpi Nabi dan lain-lain, la yuslab kalau dia sayyid. Kenyataan di kehidupan kita masih ada sayyid-sayyid yang dari mimpi hilang. Dapat kelebihan ini, hilang lagi. Nah, itu bagaimana? Padahal kata-kata la yuslab nggak akan terjadi. Di Anal Gail Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Dan selain Ustadzul Imam, di kitab-kitab habaib juga ada keterangan itu. Nah, ini PR buat saya dan Anda. Kalau ada yang menemukan maraji, boleh diberikan kepada saya. Sebab saya baru menemukan maraji dari Habib Lutfi ketika beliau menukil kalam Sayyid Ibn Arabi, dan itu untuk khawas. Saya ingin yang dari ini aja, dari habaibuna, ya Habib Abdul Haddad, Habib Ahmad bin Hasan Attas, yang biasa jadi maraja, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Itu muskil itu. Boleh kalau Syekhuna Abu Yahya kalau ada iskal begitu, senang beliau. Guru saya yang di Bandung itu almarhum paling senang kalau nemu iskal. Nanti di sebelahnya dicari jawaban, begitu ketemu dikasih mimto itu. Farhan, setiap saya ngasih soal, kan beberapa kali saya ngasih soal, beliau, saya yakin beliau paham, tapi mungkin adatnya beliau itu kalau nggak nemu marojeknya nggak puas. Pasti dicari dulu, cari. Kadang lucu, saya nanya asar, padahal asar mama saya tanya, nanti beliau nemu marojek tengah malam atau ya nggak tengah malam jam 12 ke atas, nggak, malam lah jam 9 atau kadang siang, tahu-tahu mobil sudah masuk ke tempat saya di Bandung itu. Saya pikir mau apa, bawa kitab. Ini Habib, ini saya temukan di kitab ini. Ada mimta.
iskal yang kemarin itu. Masya Allah, Buya itu yuhibbul ilm jam wa yuhibbul maraji'. Beliau selalu berkata kalau Buya rawahunya rawahul kutub. Kembali ke masalah mimpi Nabi, sebagaimana dinukil dari Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Sering saya utarakan syaratnya 3. 1. Tidak melakukan dosa besar. 2. Tidak melakukan dosa kecil. Au qala, berusaha meninggalkan dosa kecil. 3. Memperbanyak sholawat bi ayyati sighatin kanat, dengan bentuk apa saja. Memang ada beberapa sighah sholawat yang diriwayatkan mempermudah bermimpi Rasulullah SAW. Ya betul Ustaz Imam, apa saja bisa, hanya sighah-sighah yang terkenal memudahkan itu sholawat Ibrahimiyah aluf marrah. Ada lagi yang pakai Badawi Kubra ba'dal isya 100 marrah, 100. Tapi itu harus punya wudu, wala budda minal ijazah kalau yang Badawi Kubra. Ada lagi Nurul Anwar, ada yang 1000, ada yang 100. Amma kathir min talamid tariqah Ustadzul Imam berhasil itu pakai ini, ana fi jahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 116 rutinnya, begitu kepingin boleh 1000 atau 2000. Ini adapun yang dinukil dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, memperbanyak bacaan laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man yarahu syaqa'u. Itu bait dari Al-Imam Al-Busiri kalau saya enggak salah ingat. Itu bila adat, terserah mau 7, 41, 100, 1000. Ada lagi na'am sarataifuman ahwa fa'arraqni, tapi itu bukan ijazah dari Imam Al-Habr, dari yang lain. Na'am sarataifuman ahwa fa'arraqni wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Itu ada yang berhasil pakai itu 1000 marrah Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wasallam. Itu 1000 marrah ada yang berhasil. Dan rata-rata yang saya sebut-sebut tadi itu enggak lama, itu 3 sampai 7 hari sudah berhasil bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang pakai suratul Ikhlas 1000 marrah berhasil. Ada lagi yang berhasil pakai inna a'tainakal kautsar 1000 marrah. Jadi macam-macam. Bisa kita simpulkan, yang penting itu ada sidqul iradah, betul-betul ingin ru'yah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah ada syauq, dibantu dengan bacaan. Bacaan apa saja, sholawat atau ijazah-ijazah apa tadi yang saya sebut. InsyaAllah akan diberi rezeki bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus pernah terjadi walau marratan fil umri. Harus pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun 1 kali. Untuk apa? Supaya masuk ke kelompok orang-orang yang meninggal ala husnul khatimah. Karena orang yang pernah mimpi Nabi walau marrah, dia akan bertemu Nabi di akhir umurnya. Nah, siapa-siapa yang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirul umur, makna mautuh ala husnul khatimah. Kemudian setelah kita mimpi, di mimpi itu masalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka bi syai', memerintahkan kamu sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Ini juga sudah sering saya bahas, tidak mengapa diulang, ini bulan Maulid. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tetap ma yuwafiqus syariah,
yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu. Kalau yang mukhalafah. Kalau yang tidak mukhalafah tidak apa-apa dilaksanakan. Atau yang mendapat ijazah itu tidak ada masalah. Masalan, ajazakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' min al-aurat. No problem, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah amarnya itu berhubungan dengan hukum wajib, halal, haram, itu beda lagi. Dan tetap yang dipakai syariatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nukilan man ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam wa amarahu bi syai'in aw nahahu anhu fa in kana dhalika al-amru la yukhalifu asy-syari'ata فينبغي امتثال أمره لكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وفي قوله على سبيل الوجوب نظر. Siapa yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan dengan sesuatu atau melarang sesuatu, kalau perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, maka pelaksanaannya hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi ini ada pembahasan la ala sabilil wujub. Kalau amarnya itu wirid, saya pernah nemu di Ba'du Kalamil Habaib, Habib siapa itu yang Rais Ribat kalau nggak salah, itu tahun berapa itu lupa saya itu, al-masyhur. Kalau kalimatnya saya masih ingat, kalimatnya beliau itu au kama qala ya, amaroni man ta'atuhu fardun gitu. Ada kata-kata gitu. Saya diperintahkan seseorang yang mentaatinya hukumnya adalah wajib untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian kali gitu. Jadi bisa dibilang wajib juga, tapi fi haqqir ra'i, untuk si pemimpi, dan dengan catatan tidak bertentangan dengan halal, haram, atau wujub, kewajiban. Wa fi haqqi nafsihi faqat la fi haqqi ghairihi, cukup dikerjakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Illa idza kana bi isyaratin minan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Kecuali kalau ada isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Lalu kalau Dzauqiyah merasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di Maulid atau di mana, kemudian Fahwaniyah syaratnya apa? Sama saja dengan syarat mimpi, tidak beda. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, atau berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan dosa kecil, memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tambahan dari Ba'dul Masyayikh as-safa. Jadi safa itu kebersihan hati, itu menentukan urusan ini. Masalan safanya tingkat 1, dia mimpi Nabi. Naik safanya tingkat 2, dia merasakan hadirnya Nabi atau Fahwaniyah. Ada satu lagi yang saya temukan mempermudah ru'yatul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi ini rezeki ya, nasib-nasiban. Kalau Anda dapat rezeki itu ya alhamdulillah. Ada perintah dari satu orang soleh, syukur-syukur dia wali, untuk mengamalkan satu wirid untuk mimpi Nabi. Itu saya dapat riwayat-riwayat dari beberapa murid-muridnya aulia, minhum talamid Syadul Imam, minhum talamid Syed Muhammad bin Ali al-Maliki, dan lain-lain. Itu rata-rata kalau yang dipanggil sama syekh, yang diigrahat, yang khas ya, bukan yang amra'am. Artinya bukan si syekh ngasih ijazah di pengajian, bukan. Jadi memang dipanggil, dikasih ijazah khusus untuk ru'yan Nabi. Itu rata-rata berhasil. Rata-rata berhasil. Wajtama'tu bihim
Saya ngobrol langsung dengan orang-orang yang berhasil itu fulan, wa fulan, wa fulan. Itu rata-rata begitu saya tanya ceritanya bagaimana. Well, amarani syekhi, ada yang disuruh Syekh Muhammad Maliki, ada yang disuruh Saudara Imam, ada yang disuruh Imam Al-Habr, ada yang disuruh kalau yang disuruh Habib Umar itu am tapi diamalkan terus berhasil. Yang saya dengar langsung ini ya, yang saya dengar langsung. Artinya mungkin si Syekh melihat di muka muridnya ini amarat, tanda-tanda min ahli ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajazahum. Nah, itu ya untung-untungan. Makanya kalau Anda sampai dipanggil oleh satu orang soleh atau satu aulia, satu ulama amilin dan diijazai urusan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu, i'mal, dan harapan untuk berhasil lebih besar daripada orang yang mendapatkan ijazah amah. Kemudian yang saya temukan juga tempat itu pengaruh itu. Kalau Anda diberi rezeki umrah, itu harapan bermimpi Rasulullah SAW di Makkah, Madinah, atau Anda sedang berziarah ke Tarim atau ke Syam, tempat-tempat suci, ke makam-makam aulia, apalagi sampai tertidur di gubah-gubah para wali, itu lebih besar harapannya untuk bermimpi Rasulullah SAW daripada kalau kita mengamalkan di rumah. Sebagaimana banyak diriwayatkan oleh alumni-alumni Darul Hadis bahwa banyak berhasil bermimpi Rasulullah SAW itu di Ma'had Darul Hadis yang embong Arab itu. Katsir riwayah, khususan fi ayyam hayatil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Tapi dari alumni-alumni yang tidak mendapati Imam Al-Habr, ketika ayyamuhum fi embong Arab itu jauh lebih gampang mimpi Rasulullah SAW daripada di Darul Hadis yang Klojen. Nah, di Darul Hadis Klojen juga banyak yang bermimpi Nabi, tapi tidak sedahsyat itu yang di Ma'had embong Arab. Mungkin karena athar min athar al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Allah yanfa'una wa iyyakum wa man sami hadzal kalam min barakat al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, min barakat al-Imam Al-Hafiz Al-Muslim Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, barakat kulli wali, barakat kulli nabi, barakat kulli rasul. على الدوام في لطف وعافية بلا محنة بلا أخرى لنا وللأحباب ولجميع الأمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة.